Aspirasi yang mungkin disepakati semua pihak sekarang ini adalah tak ingin mengulang kengerian Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019. Sudah cukup masyarakat kita dipecah belah hanya gara-gara urusan pemilihan umum. Hampir dari semua penjuru, partai-partai, tokoh-tokoh, dan para calon presiden sendiri, semuanya seperti satu suara menyuarakan supaya tidak ada lagi politik identitas di Pilpres 2024. Bahkan Anies Baswedan, tokoh sentral politik identitas di Pilgub DKI 2017, sekarang sedang cuci tangan dan mulai menjauh dari kelompok ekstrim kanan. Presiden Jokowi sudah lebih dulu memberi contoh dan melakukan rekonsiliasi. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dirangkul masuk ke pemerintahan. Tidak lagi disisakan benih-benih perpecahan. Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional juga diterima masuk koalisi pemerintah. Sayangnya, rekonsiliasi elit ini tidak sepenuhnya berhasil. Perpecahan di masyarakat tak juga mereda. Malahan, kelompok-kelompok dengan aspirasi anti-NKRI yang hendak mendirikan khilafah makin berani berkeliaran dan menunjukkan kehadiran mereka. Jika ingin NKRI selamat, Presiden Jokowi harus mencari akal lagi. Tampaknya bukan cuma rekonsiliasi elit yang dibutuhkan. Lebih dari itu, memang kelompok-kelompok yang tak sejalan dengan NKRI serta politisi-politisi yang memanfaatkan kelompok kecil ini lebih baik dicegah punya peran signifikan dalam kontestasi politik 2024. Ini demi kedamaian, demi ketentraman masyarakat, demi keutuhan NKRI. Bahwa pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Terlalu mahal jika harga untuk berkuasa 5 hingga 10 tahun kita mengorbankan sebuah apa yang telah kita capai dalam kurun waktu yang cukup panjang. Berita yang cukup menghebohkan minggu ini adalah tentang reshuffle kabinet. Masuknya PAN dalam Kabinet Indonesia Maju dengan ditunjuknya Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, semua unsur Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB kini menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Panglima TNI Hadi Cahyanto yang juga dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tak kurang, manuver Prabowo Subianto yang berkuda dengan Gibran menjadi pembicaraan di mana-mana dengan aneka analisisnya. Yang menarik juga dari pelantikan menteri adalah momentum Jokowi menggandeng tangan Megawati. Ini kali kedua Jokowi terlihat bersama Megawati dalam waktu yang berdekatan. Momen sebelumnya Jokowi juga mesra dengan Megawati dalam acara pelantikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kedekatan Jokowi dan Megawati ini menepis rumor yang beredar bahwa hubungan keduanya retak. Apakah berbagai kejadian ini berkaitan satu sama lain? Ada apa sebenarnya? Tak cukup di situ, pelantikan menteri baru juga diwarnai momen istimewa saat presiden dan para ketua umum partai berjalan bersama dan saling berbicara dalam suasana hangat. Ada Megawati, Prabowo, Surya Paloh, Erlangga Hartarto, Suharto Mono Arfa, Muhaimin, dan Zulkifli Hasan. Dengan demikian, hanya Partai Demokrat dan PKS yang tidak terwakili dalam Kabinet Indonesia Maju. Pepo, jangan menangis ya. Pelantikan menteri baru seakan mengirimkan sinyal kuat tentang koalisi 2024 nanti. Presiden Jokowi dengan jenius merangkul nyaris semua partai.
Syarat mengusung capres adalah 25% perolehan suara atau 20% perolehan kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu 2019. PDIP menjadi partai paling dominan dibandingkan dengan partai politik lainnya dengan 128 kursi. PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres. Partai politik lainnya harus membuat koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pengajuan capres atau presidential threshold. Hasil pemilu 2019 diprediksi akan menyebabkan adanya 3 poros dalam mengusung capres 2024. Poros Tengku Umar yang dikomandoi Megawati, poros Hambalang dengan komando Prabowo, dan poros Cikeas di bawah komando SBY. Tentu bukan hal sulit bagi poros Tengku Umar untuk mengusung capres. Untuk poros Hambalang, Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra bisa saja bersama-sama membangun koalisi dengan Partai Golkar sehingga mencukupi ambang batas pencalonan seorang presiden dan wakil presiden. Poros Cikeas sulit dibentuk. Kursi Partai Demokrat di DPR sangat sedikit, sehingga perlu menarik banyak partai lainnya. Kemungkinan besar adalah partai oposisi lainnya, yakni PKS. Akan tetapi, gabungan Demokrat dan PKS juga masih belum memenuhi syarat. Partai yang tersisa hanya PAN, PKB, P3, dan Nasdem. Namun kejeniusan Jokowi merontokkan harapan Demokrat dan PKS. Siap-siap saja. Mungkin setelah ini kita akan kembali mendengar nyanyian Pilu dari Bebu. Tenggelam di telaga sunyi. PAN, PKB, dan P3 selama ini diprediksi akan melihat tren 3 poros tersebut. PKB cenderung ke poros Tengku Umar. PAN dan P3 kemudian bergabung bersama Golkar membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Dengan masuknya Zulkifli Hasan di Kabinet Indonesia Maju, ini berarti semua anggota KIB telah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Semakin tak mungkin bergabung dengan poros Cikeas. Nasdem selama ini dianggap yang paling tertarik bergabung dengan poros Cikeas untuk kemudian mengusung Anies Baswedan atau AHY. Tetapi ibarat pemain bola, Jokowi membuat hat-trick, mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan. Surya Paloh kemudian ikut mesra bersama para ketua umum partai lainnya saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju. PKS dan Demokrat benar-benar gigit jari. Makin mendekati kenyataan bahwa capres-cawapres yang maju di 2024 kelak adalah all Jokowi's men. Semua orang-orang Jokowi. Tidak ada yang kurang. Tetapi sebenarnya ada hal yang tak kalah penting dari langkah Jokowi kali ini. Bukan melulu soal bagi-bagi kue politik. Jokowi ingin merukunkan kembali masyarakat dengan cara mencairkan polarisasi yang terbentuk kuat pasca Pilpres 2014. Jokowi ingin meletakkan jangkar persatuan dan kesatuan bangsa. Polarisasi di Indonesia terutama dipicu antara lain oleh politisasi perbedaan keyakinan dan ideologi. Ada pihak-pihak yang memainkan perbedaan keyakinan dan ideologi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Momentum Pilpres dan Pilkada selalu mereka gunakan untuk meningkatkan sentimen antar kelompok. PKS kerap membela kelompok-kelompok radikalis yang gemar menyerang kelompok yang berbeda pendapat apalagi keyakinan. Di pihak lain, Demokrat dengan peran dominan SBY terlalu tinggi hati untuk bekerja sama dengan PDIP. Ya udah, kedua partai itu cukup menatap kemesraan para ketum dari jauh. Pedih. Kita semua tahu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keputusan final yang telah disepakati kita bersama sejak dulu. Jokowi berhasil merangkul partai-partai yang selama ini sulit bersatu, memecah kebekuan
yang terbentuk sejak pemilu 2014. Kebersamaan ini menjamin Pilpres 2024 tak lagi akan mengikuti pola dua Pilpres sebelumnya yang selalu mempertentangkan antara kelompok nasionalis versus agama. Untuk mencairkan polarisasi ini, Jokowi tidak main-main. Ia merangkul Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI yang terkenal sebagai barisan Jenderal Merah Putih untuk menjadi menterinya. Sebelumnya, untuk menggantikan Hadi Cahyanto, Jenderal Andika Perkasa juga telah dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika pun berada di barisan Jenderal Merah Putih. Belakangan, namanya pun kerap dijagokan sebagai Capres 2024 dan elektabilitasnya terus meningkat. Ia dianggap sebagai tokoh yang paling bisa diterima di dua kutub polarisasi. Mencairkan polarisasi ini juga menjadi tren baru yang diikuti banyak pemimpin politik lainnya, termasuk Prabowo Subianto. Baru-baru ini terjadi pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Hambalang pada 18 Juni 2022. Alasan pertemuan itu hanya silaturahmi, sembari Prabowo mengajari Gibran berkuda. Tentu saja, politik tak sesederhana itu. Kita semua tahu, Prabowo dan Jokowi bersaing dalam Pilpres 2014 dan 2019. Masuknya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sendiri adalah bukti kebesaran hati keduanya dalam berpolitik. Namun demikian, polarisasi ternyata tak kunjung cair setelah itu. Maka menjelang Pilpres, di tengah suhu politik yang kian memanas, pertemuan Prabowo dan Gibran adalah sinyal bagi kita semua untuk mengakhiri polarisasi. Apalagi, tren dunia kini bukan lagi kompetisi, tetapi kolaborasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Walau ada yang bilang, pertemuan Prabowo Gibran itu juga gambaran proyeksi Pilpres 2024. Tandem PDIP dan Gerindra sah-sah saja. Saya ingatkan, ini saya kira bukan zamannya lagi menggunakan kampanye-kampanye misalnya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo.